Hey hey hey, halo guys. Kembali lagi bersama gua Bucu. Kali ini gua bakalan kasih kalian tutorial. Atau sini bukan tutorial ya, percobaan. Karena receiver dari MN78 gua angus guys, AC-nya. Teman-teman bisa lihat. Itu angus dong, belakangnya angus tuh lah. Benar-benar angus ini guys. Jadi rencananya gue bakal ganti receivernya, dan semoga aja bisa ya. Ini benar-benar angus, benar-benar angus, angus-angusnya guys. Gila, sayang banget ini. Nih kalian jangan sampai kayak gini guys, ini rugi banget ini kayak gini nih. Oke, kita bakalan ganti IC-nya. Untuk harga IC sendiri itu kisaran berapa ya? Kisaran 13 ribuan. Tetapi kali ini gue gak bakal beli, tapi gue bakal ambil dari sirkuit atau modul lain. Ini gue nemu di gudang, gak tahu ini modul mesin apaan, gue gak tahu. Cuman di sini ada IC-nya teman-teman bisa lihat no. Ada IC-nya, bentuknya sama, cuman gue gak tahu ini tuh secara spek tuh emang bener-bener sama atau enggak gitu. Itu gue yang gak tahu. Jadi gue di sini cuman percobaan aja, eksperimen. Jadi kalau ya gagalnya buat gue aja gitu, kalian jangan. Kalau misalkan ini gagal ya kalian jangan ikut-ikutan. Nah ini gue langsung aja, gue bakalan melepas IC dari modul dari modul yang lain ini. Maksudnya gue bakalan panasin pakai blower, karena ya biar enggak sih, nyobain blower. Kalau cepat mah kayaknya cepetan solder sih. Tapi kalau blower tuh bisa sekaligus teman-teman, jadi timah-timahnya bisa meleleh sekaligus. Kan kalau solder tuh cuman satu-satu ya. Ini gue coba panasin, emang agak lumayan lama sih teman-teman ya. Namanya juga blower ya, udara panas yang dikeluarkan. Tapi ini benar-benar panas teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati. Terus juga ketika memakainya tuh harus dialasi ya, dialasi oleh papan kayu ataupun ya jangan pakai plastik aja intinya. Kayu sih paling aman tuh kayu. Kalau besi tuh benar-benar nanti panas banget dia. Ini kita tunggu agak lama teman-teman. Ini gua udah nunggu lumayan lama juga. Untuk derajatnya kita memakai 440 derajat Celcius ya. Itu panas banget sih, panas. Ini pakai blower yang murah lah, gak mahal-mahal banget. Ini kita coba congkel ya, biar bisa keluar. Kita congkel secara perlahan-lahan. Hati-hati jangan sampai kena tangan udara panasnya, karena ini benar-benar panas teman-teman. Kita hati-hati. Oke, sedikit demi sedikit. Tetap waspada ya, hati-hati jangan sampai kena tangan. Oke, ini udah mulai copot, udah mulai melunak si timahnya. Yap, setelah IC-nya kita dapatkan dari modul yang abal-abal tadi, bukan abal-abal sih, gue gak tahu itu modul dari mana. Kita bakal pasangin ke receiver MN78. Pertama-tama gue siapin dulu ini alat bantunya biar bisa megangin gitu ya. Kan gue sendiri gitu di sini, jadi gue pakai alat mekanik ini teman-teman, biar bisa minta tolong ke dia, tolong pegangin yang kuat ya gitu. Jadi gue gak suruh orang-orang lagi gitu kan. Suruh orang tuh pegel juga ya, megangin lumayan lama. Ini udah diposisikan, solder udah gua panasin dengan panas sekitar 300 derajat Celcius. Oke, ini
IC-nya IC lamanya pertama gue bakal copot dulu. Gue copot pemakai solder ya teman-teman. Karena ini kan takutnya kalau pakai blower itu malah bikin gosong receivernya gitu. Soalnya kan ibarat permainan game itu kalau blower tuh damage-nya damage area ya. Damage area, jadi ya gitulah, kalian paham. Tapi kalau solder itu kan memusat ke satu titik, jadi ya moga aja aman sih. Ini gue juga gak berpengalaman, cuman amatiran yang coba-coba lah. Ya ini ada sedikit muka gua ya terekspos ya, soalnya biar kelihatan jelas gitu. Oke, soalnya gak tau gue kurang fokus kalau misalkan lihat kamera, jadi ya udahlah, cuma sedikit doang ya. Oke, ini rada-rada sulit teman-teman ya. Teman-teman harus pelan-pelan, apalagi teman-teman yang sama mungkin kayak gua amatiran gitu ya. Oke, hati-hati. Nah oke, ini gue sambil mencolek-colek ya, gue congkel-congkel IC-nya biar mau turun. Jadi ya kalau misalnya agak sambil dicolek ya gak bakal jatuh gitu. Kalau ngarapin jatuh tuh gak bakal teman-teman. Jadi harus kita sambil colek-colek, kita keluarin sedikit demi sedikit ya. Ini gue angkat dulu si alat bantunya biar lebih enak aja posisinya. Oke, kita bakal coba pelan-pelan, hati-hati teman-teman, jangan sampai kena tangan soldernya. Oke teman-teman, ini IC lamanya udah kita lepas, udah kita dapatkan, tuh lihat rungkat teman-teman. Ini rusak sampai, ini bukan patah gara-gara gue ya, tapi gara-gara emang dia udah gosong, jadi patah pas di receivernya. Pas gue buka patah gitu, lapuk gitu kan, soalnya ya plastik kan bahannya tuh, yang casingnya tuh plastik, jadi patah gara-gara gosong. Oke, ini kita bakal ganti dengan receiver barunya. Kita bersihin dulu ya, soalnya bolongnya tuh agak ketutup sama timah, jadi kita bersihin, kita colok-colok pakai jarum. Setelah kita bersihin, tentunya kita bakal taruh lagi di alat bantu. Alat bantu biar dipegangin nih sama si alat bantunya. Oke, jangan lupa di sini gue menyiapkan jarum. Buat apa jarumnya? Ini biar si timahnya, soldernya tuh biar lunak si timahnya. Biar lunak si timahnya pakai solder. Nah, setelah lunak gue colok pakai jarum biar ada lubangnya. Kalau gak pakai solder tapi langsung pakai jarum itu susah teman-teman. Takutnya kenapa-napa, mending kita secara perlahan-lahan tapi pasti gitu ya. Oke, jangan lupa dicek. Kalau misalkan kurang kelihatan, kalian bisa diarahkan receivernya ke lampu biar nanti bisa kelihatan tuh itu udah ada belum, bolongnya tuh udah rapi atau udah jelas gitu. Oke. Nah, setelah mungkin cukup jelas bolong itu dan bersih, kita coba pasangin si IC baru, gak baru sih, cuman IC baru lah. Oke, kita anggap aja ini IC baru, kita pasangin. Kita coba secara perlahan-lahan ya, jangan dipaksa teman-teman, tapi secara perlahan. Pastikan si besinya tuh masuk secara, kalau bisa bersamaan, tapi kalau misalkan kurang bisa, kalian bisa pastikan itu masuk secara satu persatu ya. Kalian pasin dulu ke lubangnya. Mungkin kalau misalkan kalian merasa itu cukup pas, kalian bisa langsung agak dipaksa. Nah, ini gua udah masuk ya, si IC-nya udah masuk dan udah gua solder juga. Ini gua udah solder. Ini gue lagi rapihin, cuman gue gak tahu ini ngerapihinnya gue bener atau enggak. Ini cuman memakai insting saja teman-teman, tidak berpatok pada teori manapun, karena ini secara otodidak ya, gue gak belajar ke siapa-siapa. Nah, ini dia udah terpasang teman-teman ya, kurang lebih seperti ini.
Oke guys, setelah kita coba berbagai cara ternyata masih gagal guys. Ini intinya modulnya, papan sirkuitnya ini udah benar-benar gak bisa dibenerin. Faktor pertama, gue gak bisa ngecek secara detail ini bisa atau enggaknya karena gue belum punya alatnya. Terus yang kedua, udah gue coba berbagai cara dari pakar RCMN ya, juga udah gue coba, tetap aja gak bisa. Ini benar-benar kesalahan kecil guys, kesalahan kecil yang mengakibatkan berabe gitu kan. Ini kesalahannya cuman gua salah nyolokin soket. Harusnya soket baterai masukin ke saluran baterai, ini malah soket baterai gua colokin untuk dinamo. Jadi konsol ya teman-teman. Harusnya kalau itu, ini kan kesatunya IC-nya yang kebakar nih. IC-nya yang kebakar. Mana sih? Nah, nih IC-nya yang kebakar kan. Udah gua ganti, harusnya ya secara logis ataupun secara teori juga ini berfungsi dengan baik teman-teman. Udah bisa, udah gue ganti. No, ini kan yang kebakar, ini gue ganti yang baru, tetep gak bisa. Pas gue ganti malah kebakar ke sirkuit, bukan sirkuit sih, malah di bagian soket sini nih kebakarnya. No, gosong tuh, gosong kan, gosongnya ke sebelah situ gantinya. Gak tahu gara-gara IC abal-abal kali ya, karena gue ngambil IC dari modul ini. Gak tahu ini modul apaan, gue nemu, gue coba, ternyata gagal. Gue gak tahu gitu, tapi dari bentuknya sama ya kan. Terus pas juga tuh, kedudukannya tuh pas. Jadi ya gue tidak merasa curiga dengan hal itu. Jadi gue rasa ini ya akan baik-baik saja. Ternyata malah gosong ya. Habis gosong sebelah sini kan, gue bingung. Yaudah gue coba jumper ke satu, gue jumper nih dari sini ke sini kan, siapa tahu yang gosong nih jadinya putus gitu salurannya. Jadi gue jumper ke sini, udah gue jumper, malah ini yang kena. No, kabel apa ya ini, gak tahu kabel apaan, malah gosong, kebakar. Jadi kebakar semua ini teman-teman. Terus gue percobaan terakhir, gue langsung ini baterai ya, soket baterai gue gak dari atas, tapi langsung gue suntik dia ke si modulnya itu sendiri teman-teman. Gue solder, tapi tetap aja malah ininya makin gosong teman-teman, makin gosong. Ya udah, solusinya ya kita ganti sirkuit dan ganti modul, ganti receiver gitu. Receiver gue sedang OTW, on the way ke sini. Receiver barunya masih gak standar, tapi nanti kita lihat, kita review. Ya itu dia teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya, hati-hati teman-teman dalam mencolak-colok ya, jangan asal-asal. Kalau kalian orangnya teledor seperti saya gitu ya, takut teledor, mending di awal kalau mau bongkar atau mau dalam rangka ngebersihin atau apa, itu difoto. Kalau gak difoto, ditandain gitu di spidol permanen gitu kan ya, ininya nih di spidol soket, salah satu soketnya aja gitu sebagai penanda antara pembeda soket baterai dengan soket dinamo. Itu aja sih teman-teman ya, mau gimana lagi ya. Tapi ya jangan dibuang, kalau ini rusak jangan dibuang, takutnya masih diperlukan bagian-bagiannya kayak tempat servo ataupun yang lainnya, itu masih bisa dipakai gitu. Jangan dibuang, sayang. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih teman-teman. Ingat, jangan hati-hati dalam melakukan sesuatu. Hal kecil bisa menjadi suatu hal yang besar teman-teman. Ya, oke. Jangan meremehkan hal yang kecil. Itu aja sih. Terima kasih. Sekian. Dadah. Sarangyo.